tetap fleksibel dalam melaksanakan PTM terbatas ini. Mungkin sewaktu-waktu akan bisa berhenti di tengah jalan atau malah rencana yang kita akan laksanakan ini tidak terjadi sama sekali. Semoga kasus COVID ini semakin membaik sehingga rencana ini bisa berjalan dan tentu saja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Nah, berkaitan dengan PTM, rencana PTM terbatas, setiap hari yang rencana yang kita akan laksanakan, kami pihak sekolah tentunya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Kami mohon kerjasama dari orang tua dan wali murid untuk bersama-sama menjalankan SOP yang nantinya akan disosialisasikan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga dalam proses PTM dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita semua, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga semua tetap sehat ya. Melihat situasi kondisi yang kadang berubah ini, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu, orang tua murid, untuk memberikan informasi dengan sejujur-jujurnya tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh anak setiap hari. Misalnya anak flu, batuk, pusing, sakit tenggorokan, dan sebagainya. Sehingga tidak memaksakan anak untuk berangkat ke sekolah, karena ditakutkan nanti akan menambah parah atau bisa membahayakan untuk anak-anak yang hadir juga. Nah, bila ada anak yang terpapar atau anggota keluarga yang terkena COVID, mohon untuk memberitahu ke pihak sekolah melalui wali kelas masing-masing. Dan bila anak ini ikut PTMT dan ada keluarga atau anak sendiri terpapar, akan memudahkan kita untuk melacak atau tracking ya. Ya. Dan bila ada bila wali kelas bertanya tentang kronologis anak yang terpapar COVID atau Bapak Ibu yang terpapar COVID, silahkan memberikan informasi dengan sejujur-jujurnya ya. Untuk membantu kami semua, untuk membantu kita semua. Karena ini bukan hal yang tabu ya. Karena sewaktu-waktu semua bisa kena, Bapak Ibu, saya, dan setiap orang bisa kena. Dan kami dari pihak sekolah akan tetap menjaga privasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini juga kami mengundang psikolog, yaitu Bapak Giarno, dan juga Dr. Liska dari Puskesmas Ciangsana, untuk berbagi dan sharing pengalaman berkaitan dengan situasi yang kita alami saat ini. Semoga apa yang beliau akan berikan nanti dapat membantu kita, dan apa yang diseringkan dapat bermanfaat dalam mendampingi putra-putri kita. Terima kasih kepada Dr. Liska dan Bapak Giarno atas kesediaannya untuk hadir dan berbagi ilmu dengan kami pada pertemuan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti pertemuan ini, tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Suster Valen yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya Bapak Ibu telah hadir bersama kita. Yang pertama Bapak Antonius Giarno, seorang psikolog, konselor yang akan berbagi ilmunya kepada kita semua. Sebagai pengantar saya akan bagikan sekedar perkenalan dengan beliau. Nama lengkap Bapak Antonius Giarno, CFC, SPSI. Tempat tanggal lahir Magelang, 19 Februari 1989. Alamat
Jalan Permatasari 1000, Villa Permata Lipo Karawaci, Tangerang. Pengalaman yang pertama, konselor praktisi psikologi LPT Grahita Indonesia, partner konseling pembinaan karakter building Yayasan BHK. 3, narasumber parenting, pengaruh pola asuh terhadap perkembangan intelektual dan emosi anak se-Kabupaten Tangerang. 4, FOCCT, Focus Oriented Counseling and Conditioning Therapy, angkatan tahun 2014. Organisasi anggota IKKRASI, Ikatan Konselor Keluarga Remaja dan Anak Seluruh Indonesia. Demikian tadi perkenalan singkat dengan narasumber kita pagi hari ini, Bapak Antonius Giarno. Moga-moga bermanfaat. Selanjutnya nanti perkenalan lebih lengkap akan dilengkapi oleh Bapak Giarno. Kepada yang terhormat Bapak Giarno, waktu 30 menit ke depan kami berikan kepada Bapak Giarno untuk berbagi ilmunya kepada kami semua, keluarga besar SD Bunda Hati Kudus Kota Wisata. Kepada Bapak Giarno dipersilahkan. Terima kasih. Lakbannya mana ya teman? Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Dan tak lupa juga kami berterima kasih kepada Suster, Kalen, dan kepada semua guru yang pada hari ini hadir. Dan juga tidak lupa kami juga memberikan apresiasi yang luar biasa untuk semua orang tua ya, pada hari ini sudah bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Antonius Giarno. Saya dari Lembaga Psikologi Tumbuh Kembang Anak Grahita Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi psikologis tentang putra-putrinya saat ini ya. Karena saat ini memang pendidikan belum bisa full secara tatap muka, masih menggunakan Zoom, kalau sudah tatap muka pun terbatas, ada batasannya. Kurang lebih seperti itu. Untuk tema materi saya lebih mengambil tema yaitu love versus control. Love itu adalah kasih sayang kita, kontrol merupakan cara kita untuk memberikan pemahaman, pandangan ke anak, dan kemudian kadang-kadang juga ini juga menjadi kekhawatiran yang terlalu berlebih. Nah, segala hal secara psikologis ketika misalnya kita memberikan kasih sayang yang terlalu berlebih dan juga kontrol yang terlalu ketat, itu juga nanti akan berdampak pada kondisi psikologis putra-putrinya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan izin share screen. Belum dikasih akses ya, mohon maaf. Silakan Pak. Baik, oke. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Pak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Baik, pada siang hari ini saya ingin memberikan gambaran tentang di sini yang sesuai judul yang saya bawakan, yaitu love versus control. Jadi pada dasarnya kita sebagai orang tua itu biasanya kesulitan untuk memilah mana love dan mana kontrol dalam untuk perkembangan karakter pada putra-putrinya. Kalau kita sesuaikan dengan pendidikan jarak jauh saat ini dengan adanya COVID-19 ini, tentu kita sebagai orang tua sangat berat ya untuk menjalankan itu, terutama bagi orang tua yang memang bekerja
belum membagi pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya, sudah di sini kita juga dituntut untuk pendampingan putra-putrinya. Nah, kegelisahan ini sangat banyak yang kita rasakan dan ini juga sangat dimaklumin karena pada dasarnya di sini waktu kita harus bisa membagi di mana saat kita untuk bekerja, di mana saat untuk pendampingan putra-putrinya. Apalagi putra-putrinya sekarang sudah SD, jadi di sini seharusnya gampang-gampang susah ya, tetapi kalau untuk anak-anak yang TK itu yang biasanya memang seharusnya untuk efektifnya itu kan lebih ke tatap muka, tetapi pada kondisi yang memang saat ini tidak memungkinkan untuk tatap muka, dari pendidikan usia dini pun ikut juga beralih dalam pendidikan PJJ atau jarak jauh. Nama saya Antonius Giarno, saya dari Lembaga Psikologi Grahita Indonesia. Kantor pusat kami ada di Lipo Karawaci, bila mana Bapak Ibu pernah berkunjung ke Supermall Karawaci, kami tidak jauh dari situ. Jadi nanti bisa berkunjung ataupun bisa mampir di klinik atau kantor kami. Menyikapi tentang kondisi pembelajaran jarak jauh yang saat ini putra-putrinya alami, tentu di sini kita sebagai orang tua juga mendadak menjadi guru dadakan. Kita sebagai orang tua tidak pernah belajar menangani anak ya ketika pas secara akademis seperti di sekolah, tapi mau tidak mau di sini kita sebagai orang tua juga ikut langsung terjun untuk memberikan pengarahan dalam pendampingan belajarnya. Memang ini siap tidak siap, mau tidak mau, kita juga akan mengikuti itu, tetapi di sini juga ada beberapa anak yang memang dalam belajarnya itu kok mulai menurun ya, motivasi belajarnya. Motivasi belajarnya kok mulai tidak kondusif ketika di rumah itu cenderung santai. Jadi di sini untuk karakternya anak ini juga kok mulai berubah. Itu karena kebiasaan yang dia dapat dari lingkungan terdekat yang biasanya terlalu santai, sehingga menyebabkan kebiasaan-kebiasaan itu yang nanti akan juga berdampak pada kondisi psikologisnya. Nah, mau tidak mau juga kita juga harus, kalau saran kami, untuk saat ini memang sekolah tadi sudah menyampaikan sedikit tentang PTM ya. Tadi Suster juga sudah menyampaikan PTMT. Jadi secara psikologis mungkin juga Bapak Ibu juga masih merasa bahwa pendidikan jarak jauh itu tidak efektif. Ya, pendidikan jarak jauh itu tidak efektif. Betul. Tetapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, justru ini yang membuat motivasi belajar anak turun. Nah, Pak Giarno, maaf, slide show-nya belum. Oh, belum ya Pak ya? Iya. Baik. Terima kasih. Sudah ya? Nah. Belum Pak. Masih di judul slide pertama. Sekarang Pak, mohon maaf. Di slide 3 ya? Iya. Iya, ya. Tapi enggak di Baik. slide show saja Pak. Ini sudah Pak. Sudah. Mau berangkat dulu ya. Baik, kita lanjut ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya untuk tampilannya. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini, yang kemarin sudah kita pendampingi untuk putra-putrinya. Pak Giarno, sorry, itu yang boleh di share screen itu full, jangan window-nya Pak. Oh, bentar ya. Full screen yang di share, jangan share window PowerPoint, tapi full screen share gitu. Ya? Oh ya, baik. Ya, full screen share aja.
Gimana Bapak? Sudah? Belum, Pak. Belum. Screen share-nya full screen share, Pak. Jangan share window aja. Coba Jadi di screen F5 Bapak di mungkin, full Pak. screen. Coba pencet Di F5, Pak, untuk F5, slideshow, Pak. F5 F5, ya. iya. Sudah? Ini screen share-nya yang salah, Pak. Maaf, Pak. Belum, Itu Pak. screen share-nya itu full screen, Pak. Jangan window PowerPoint-nya, tapi full screen-nya Pak Giarno, Pak. Alt F5, Pak. Alt F5 atau F5 dicoba, Pak. Bukan Ini- F5 ini di F5 PowerPoint-nya, sudah. tapi screen share-nya. Screen share-nya itu yang salah. Screen share-nya itu pilihannya itu full screen-nya komputer, jangan window PowerPoint. Full Oke, screen coba ya. share gitu. Ya. Di stop dulu screen share-nya, Pak. Jadi Bapak screen share-nya itu ganti ke yang full screen-nya window gitu. Full screen-nya komputer, bukan window PowerPoint. Share screen, kemudian pilihannya yang screen yang Yang atas ya. Screen satu. ya. Ya, screen Screen, satu. ya. Ya. lalu baru masuk ke PowerPoint. Sebentar. Lalu slideshow. Ya, masuk ke PowerPoint. Sudah? Slideshow yang bawah. Ingat slideshow, Pak. Cari slideshow. Yang bawah, Pak. Bawah, Paling bawah, Pak. Yang ini ya. Bawah sebelah kanan ya, Pak. bawah kanan slideshow. Ah, Ya, Sudah. silahkan dilanjut. Oke, Terima baik. kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Baik, sekarang tadi sampai 3 ya. Nah, Bapak Ibu, tantangan kita banyak dalam nanti menghadapi PTM. Tentu di sini juga secara psikologis, karena anak itu sudah terbiasa juga selama 1 tahun lebih itu, pembelajaran secara daring, perlu adanya kita juga memberikan pemahaman dan pandangan anak supaya dalam motivasi belajarnya ini mulai dibentuk lagi. Karena kemarin terlalu santai, kemarin juga dalam pendidikan ketika di rumah, secara daring, itu biasanya memang secara psikologis di sini juga akan mempengaruhi dalam motivasi belajarnya. Maka dari itu, perlu adanya kerjasama Bapak Ibu kembali untuk memberikan pemahaman, memberikan pandangan ke anak, supaya anak itu nanti bisa beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang nanti sudah akan diterapkan oleh pihak sekolah. Secara psikologis kami juga sangat mendukung bila saat ini memang pihak sekolah sudah mulai untuk tatap muka, tetapi nanti tentu dengan menggunakan protokol kesehatan yang nanti juga akan diberlakukan dalam kegiatan mengajar di sekolah. Dan kemudian untuk tantangan kita sebagai orang tua kemarin ketika pas pendidikan jarak jauh itu sangat luar biasa. Kita mungkin mengalami juga di sini rasa stres ya, karena di sini biasanya dari perangkat, terus dari medianya yang kurang mendukung, terus kemudian dalam pembelajaran daring itu kayaknya tidak efektif, Pak. Betul, secara psikologis tidak efektif bila kita malah justru tidak efektif bila kita tidak melakukan itu. Nah, secara psikologis di sini sudah ada juga mungkin pertimbangan dari Dinas Pendidikan. Mereka mungkin sudah menyadari dan sudah mulai mengerti bahwa pendidikan kalau misalnya tidak berjalan, walaupun menggunakan daring pun, ini tidak kebutuhan secara psikologis anak itu tidak terbentuk. Dan kemudian kalau anak sudah menganggap ini adalah ajang libur, ini bahaya. Nanti motivasi belajar anak justru akan menjadi turun. Dan kemudian dengan adanya pendidikan jarak jauh yang sudah kita alami atau putra-putrinya saat ini alami, kita menjadi orang tua yang mulai sadar
ya. Akhirnya orang tua yang belum tersadar bahwa pembelajaran anak itu ternyata mayoritas di rumah, bukan di sekolah. Maka dari itu, kami sangat menganjurkan untuk memberikan pengertian ke anak nanti ketika sekolah sudah memulai, atau dari sekolah BHK sudah mulai PTMT itu dilaksanakan. Tentu juga ada pendampingan dari orang tua untuk memberikan pemahaman bahwa nanti tata cara ketika nanti dalam memberlakukan dalam pembelajaran saat di sekolah itu seperti apa. Terus kemudian orang tua juga tersadar bahwa tugas guru ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Awal sebelum ada pandemi kita mungkin merasa bahwa guru itu mudah, guru itu pokoknya ngajar. Tetapi secara psikologis di sini ketika kita dituntut menjadi guru, secara psikologis kita otomatis di sini belajar juga menjadi guru. Oh, ternyata menjadi guru itu susah ya, tidak mudah. Ternyata melatih atau memberikan pengertian ke anak saya itu ternyata butuh juga kesabaran yang ekstra. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga mungkin juga bisa menjadi ajang melatih kesabaran ya Bapak Ibu ya, yang selama ini Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya bila memang belum maksimal, ya puji Tuhan, sekolah sudah mau mengadakan PTM sehingga nanti secara psikologis juga dalam perkembangan karakter anak akan lebih diperhatikan. Karena terus terang kalau misalnya pendidikan karakter itu kan terbentuk akibat dari kebiasaan atau pola dari lingkungan terdekat. Ketika kita memberikan pengertian tentang misalnya membentuk kecerdasan emosi anak, itu juga akan terbentuk dari lingkungan terdekat ataupun pola asuh dari orang tuanya. Nanti saya akan memberikan gambaran untuk manifestasi perilaku yang tampak bila dari lingkungan terdekatnya ini memberikan istilahnya di sini memberikan dampak, dan dampaknya itu seperti apa nanti saya akan berikan. Terus kemudian yang awalnya semula pada saat pertama kita melakukan PJJ, ya, itu mungkin waktu itu kita berharap bahwa pandemi itu dalam waktu 14 hari itu selesai. Tapi ternyata sampai sekarang sudah 1 tahun lebih pandemi itu belum juga usai. Tetapi tidak usah khawatir, tidak apa-apa, karena di sini memang semua dari aspek bukan hanya pendidikan saja, tetapi dari perekonomian, dari dunia semuanya juga melakukan hal yang sama. PJJ ini sebenarnya supaya motivasi belajar anak ini akan tetap terjaga, bukan karena di sini secara psikologis untuk mengarah pada nanti pendidikan PJJ ini supaya anak saya cerdas, anak saya pintar, anak saya kecerdasan emosinya dapat berkembang dengan baik. Itu malah berbanding terbalik ya Bapak Ibu. Tujuannya diadakan PJJ ini daripada kita tidak melakukan apapun, lebih baik kita juga supaya motivasi belajar anak ini lebih terjaga. Tujuannya seperti itu. Terus kemudian dalam kendala banyak, saat PJJ itu yang kebanyakan yang kita lihat, kebanyakan orang tua itu mempermudah dan bahkan mengambil alih tugas anak yang seharusnya dikerjakan anak. Jadi ketika di sini kasih sayang kita terlalu berlebih, kemudian di sini supaya cepat dalam mengumpulkan tugas, maka kita banyak menjumpai juga banyak orang tua yang mempermudah dan bahkan mengambil alih tugas. Padahal secara psikologis di sini orang tua itu yang menjadi basisnya kontrol. Kalau di sini kontrolnya lemah, secara psikologis juga akan berdampak pada kondisi anak. Terus kemudian ketika anak mengeluh, orang tua panik. Nah ini yang kebanyakan juga dialami kita ketika dalam mendampingi putra-putrinya ketika PJJ. Terus kemudian penggunaan medsos itu kurang bijak. Nah, ketika misalnya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan pandangan kita, itu kita juga ada banyak orang tua juga yang banyak menggunakan media sosial untuk komplain, untuk ini pendapatnya. Tetapi secara psikologis di sini memang kita sama-sama harus bersatu untuk supaya tujuannya adalah pendidikan putra-putrinya. Lebih baik nanti bisa dibicarakan, syukur-syukur nanti ada solusi sehingga nanti bisa diterapkan suatu kebijakan yang baru.
Terus kemudian kurang terbuka maka timbul kesalahpahaman. Jadi kita sebagai orang tua juga memang kalau misalnya tidak mengetahui, tidak tahu, itu boleh bertanya. Karena di sini biasanya ketika kita menangkap sepotong-potong ini juga akan timbul kesalahpahaman. Orang tua dan sekolah ini juga harus maksimal dalam kerjasamanya. Ketika sekolah nanti sudah memberlakukan PTMT, nanti dari pihak orang tua juga di sini mohon untuk kerjasamanya untuk mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pihak sekolah sehingga menjadi kebersamaan, sehingga di sini membentuk kebersamaan, kurang lebih seperti itu. Di sini pendampingan orang tua terhadap anak, yang pertama, ketika misalnya PTM itu nanti dilakukan, tetap ciptakan suasana sekolah itu di rumah. Jadi di rumah sebaiknya sediakan tempat belajar bagi anak. Belajar sebaiknya tidak di tempat tidur. Kalau misalnya anak belajarnya di tempat tidur, secara psikologis di sini akan membentuk pola kalau belajar di rumah itu lebih santai. Nanti kalau misalnya anak belajar ketika PTM itu sudah dimulai, motivasi belajar anak di sini lebih rendah. Dan biasanya motivasinya juga di sini akan mempengaruhi tentang kondisi belajarnya. Terus seluruh penghuni menciptakan suasana belajar, karena ini juga sangat penting untuk menjaga kestabilan dalam motivasi belajarnya. Yang kedua, terapkan kedisiplinan, ajarkan kedisiplinan waktu seperti saat sekolah dulu. Jadi yang sekarang ini, kemarin yang sudah kita terapkan, mengedukasi anak tentang PJJ, tentang pendidikan jarak jauh, sekarang mulai sedikit-sedikit anak dikenalkan, diberikan pemahaman, pandangan bahwa sekolah ini mau mengadakan PTM, sehingga nanti secara psikologis perkembangan dalam motivasi belajarnya ini juga nanti akan meningkat. Sebaiknya misalnya kalau ketika pas PJJ itu kenapa kok sekolah itu harus jamnya jam yang sama, harus memakai baju sekolah, dan harus menggunakan seperti rutinitas pagi lainnya sebelum pandemi. Itu pada dasarnya supaya anak ini motivasi belajarnya tidak turun. Karena kalau misalnya di rumah itu tidak pakai seragam, pakai apa itu dalam kondisi PJJ seperti ini, nanti motivasi anak itu akan justru menganggap bahwa pendidikan di rumah itu lebih santai. Kurang lebih seperti itu. Dengan seperti itu, maka secara psikologis untuk motivasi belajarnya pasti nanti akan terganggu. Kemudian yang paling penting di sini adalah ubah pola pikir anak. Pembelajaran yang semula di rumah, anak lebih santai, bebas, diberikan pengertian dan pemahaman bahwa sudah mulai tatap muka. Ini pelan-pelan, ya. Karena biasanya dalam memberikan pemahaman untuk daya tangkap anak juga kan ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kurang mengerti. Itu memang harus sering diulang ya. Jadi sehingga di sini anak pun nanti menjadi terbiasa. Terus kemudian bantu atur waktu anak, jadwal kegiatan yang nanti akan disosialisasikan di sini dalam untuk PTM nanti juga akan diberikan oleh pihak sekolah. Dari mulai jadwal kegiatan anak, mulai dari tata cara kegiatan PTM nanti, pemenuhan kebutuhan harian nanti seperti apa, dan juga nanti yang tidak kalah penting adalah istirahat, ini juga harus tetap terjaga. Yang selanjutnya adalah ciptakan kecintaan terhadap membaca, karena ini sangat penting, buku itu adalah jendela ilmu ya Bapak Ibu ya. Sebaiknya di sini disediakan rak khusus untuk perpustakaan keluarga. Kalau misalnya buku-buku yang lama, buku-buku yang dulu masih dalam tas karena nggak terpakai adanya PJJ, itu dikeluarkan. Jadi nanti ditumpuk di meja belajarnya. Harus ada meja belajar yang jelas, di situ ada bukunya. Secara psikologis ini juga akan mempengaruhi dalam motivasi belajarnya. Yang selanjutnya, ini juga kita sebagai orang tua juga harus mendampingi anak. Orang tua dapat mendampingi anak untuk mempersiapkan mental, terutama kesiapannya. Kalau tidak salah tadi PTM ini akan dilaksanakan itu di tanggal 21 Februari ya, kalau nggak salah.
Jadi mulai dari sekarang kita juga harus memberikan pemahaman dan pandangan ke anak supaya anak ini lebih siap secara psikologisnya untuk mempersiapkan PTM nanti. Yang paling penting di sini adalah kenali gaya belajar. Ya, kenali gaya belajar. Setiap anak itu mempunyai potensi, ya, sama, mempunyai potensi sama. Tetapi ada anak yang responnya itu cepat, ada anak yang responnya lambat. Itu dikarenakan apa? Gaya belajar. Metode belajarnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi, kegagalan secara akademis itu disebabkan oleh metode belajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Gimana caranya supaya kita bisa menemukan gaya belajar anak? Salah satunya adalah kita harus melihat yang di sini adalah namanya efektivitas belajar. Efektivitas belajar itu melalui apa? Itu biasanya secara psikologis kita bisa mengenali ini anak saya ini lebih ke cenderung dominasi kerja otak kanan atau kiri. Ya, dari dominasi kerja otak kanan dan otak kiri ini, inilah yang nanti akan kita bisa membantu dalam gaya belajarnya supaya sesuai dengan kebutuhan anak. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya di sini, kegagalan secara akademis itu disebabkan oleh gaya belajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar anak atau dengan sesuai anaknya, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apa yang harus kita lakukan, Pak, supaya nanti saya bisa mengenali yang namanya gaya belajar pada anak? Karena ini membutuhkan pengamatan, kita sebagai orang tua harus tahu setiap anak itu mempunyai cara gaya belajar yang sangat berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan dengan anak-anak yang lain. Yang pertama, ya, yang pertama kita harus mengenali yang namanya efektivitas belajar. Efektivitas belajar ini biasanya yang kita lihat itu dari fungsi otak kanan dan otak kiri. Ciri-ciri misalnya otak kanan yang bekerja. Ciri-ciri kalau otak kanan yang bekerja itu fokusnya pendek, konsentrasinya pendek, biasanya minat belajar untuk bacanya itu biasanya kurang. Sudah fokusnya pendek, konsentrasi pendek, minat bacanya kurang, disuruh membaca ya setengah mati. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana, Pak, untuk mengenali efektivitas belajar anak ini dengan menggunakan dominasi kerja otak tadi? Yang pertama, kalau sudah melihat anaknya kanan, itu biasanya kami menyarankan untuk pembelajarannya itu lebih menggunakan audiovisual. Itu lebih mudah dibandingkan dengan anak-anak dominasi kerja otak kanan tapi lebih ke detail. Pengennya cepat selesai, ingin belajarnya pengennya bervariasi, tidak monoton. Itu adalah ciri-ciri dominasi kerja otak kanan. Kalau dominasi kerja otak kiri itu biasanya fokusnya panjang, konsentrasi panjang, biasanya juga akan berdampak pada minat bacanya biasanya baik, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya katakan dominasi kerja otak kanan ini pada dasarnya kita sebagai manusia, bukan hanya untuk anak-anak ya, itu mempunyai fungsi dasar otak kanan dan otak kiri. Secara psikologis, kalau kita melakukan asesmen data psikologis, itu biasanya kalau dominasi kerja otak kanan, itu biasanya ditandai dengan plus. Plus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu berarti menandakan dominasi kerja otak kanan. Dominasi berarti yang mendominasi adalah kerja otaknya kanan. Tapi kalau misalnya dalam tes psikologi itu biasanya minus, itu berarti menunjukkan kiri. Dominasi kerja otaknya kiri. Bisa minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya minusnya atau plusnya lebih dari 4, itu biasanya ada terindikasi ada gangguan konsentrasi dalam belajarnya. Dan biasanya di sini secara psikologis juga akan mempengaruhi nanti dalam sistem belajarnya, dalam kecepatannya, dalam responnya, itu juga akan mempengaruhi. Nah, dalam dominasi kerja otak inilah yang biasanya digunakan oleh sebagian besar sekolah untuk melihat atau pemetaan kelas ya. Jadi untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan dalam belajar anak. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ciri-cirinya untuk dominasi kerja otak ada yang kanan, ada kiri. Yang baik mana Pak? Yang baik adalah 0. Kalau 0 itu bukannya nggak punya otak, tapi kalau 0 itu adalah seimbang. Antara kanan dan kiri itu keduanya aktif. Nah, ketika seimbang, maka secara psikologis di sini dalam belajarnya, dalam menerima respon, itu lebih cepat dibandingkan dengan yang kanan atau kiri. Kita juga harus, salah satunya adalah melihat kecerdasan intelektual, karena kecerdasan intelektual itu juga sangat penting ya, karena di sini yang nanti juga akan mempengaruhi terhadap tanggap, respon anak, kecepatan dalam belajar. Nah, biasanya kecerdasan intelektual itu biasanya kita sebut di sini motivasi intelektual. Motivasi intelektual itu sama dengan IQ. IQ itu intelligence quotient. Jadi IQ itu biasanya berkembang, itu kami biasanya membandingkan antara perkembangan mental dan kalender. Ya, dalam perkembangan itu biasanya antara mental dan kalender itu biasanya jalannya itu secara beriringan perkembangannya ya dalam fase perkembangan. Tapi tidak selalu. Ada yang mentalnya berkembang duluan, ada juga yang kalendernya berkembang duluan. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya mentalnya yang berkembang duluan, itulah yang disebut sebagai anak, misalnya di situ ada grade-nya, superior, gifted, genius, itu ada tingkatannya. Tapi kalau misalnya antara mental dan kalender itu sejalan, beriringan, itu disebut normal. Dan biasanya untuk kecerdasan, untuk IQ-nya itu biasanya di kisaran antara 90 sampai 109. Itu normal. Ya. Tetapi kalau misalnya perkembangan kalendernya justru yang berkembang duluan dibandingkan dengan mentalnya, itulah yang biasanya disebut retardasi mental, ada keterlambatan ya dalam perkembangan. Biasanya IQ-nya di bawah 90 dan biasanya anak retardasi mental atau di sini ada keterlambatan dalam perkembangannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga kita harus pahami, harus tahu sehingga nanti kita bisa melihat sesuai dengan perkembangan anak. Yang keempat adalah kecerdasan emosi, karena kecerdasan emosi ini yang akan sangat besar dalam menyumbang keberhasilan seseorang. Ketika ada anak yang IQ-nya tinggi dalam keberhasilan, kalau misalnya tidak mempunyai kecerdasan emosi yang baik, di sini juga tidak maksimal. Misalnya seperti ini. Ketika anak di sekolah selalu ranking 1, apakah nanti ke depannya anak ini akan sukses? Belum tentu. Tetapi ketika anak mempunyai kecerdasan emosi yang baik, secara psikologis akan sangat besar sekali dalam menyumbang keberhasilan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, saya membawakan yaitu love dan control, nanti supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan dalam pendampingan ketika putra-putrinya mau menjalani PTM bersama sekolah. Saya ingin memberikan gambaran ini sebagai sharing ya, Bapak Ibu ya. Nanti boleh Bapak Ibu melakukan, nanti juga kalau misalnya tidak sependapat juga nggak apa-apa. Jadi ini sifatnya hanya sharing. Dalam perkembangan karakter, ya, ini ya Bapak Ibu ya, ini lebih ke faktor mempengaruhi perkembangan tadi. Yang pertama, kecerdasan pada anak itu didapat dari genetik itu 20%, gizi itu 15%, sebab akibat itu 15%, dan kemudian metode belajar itu 50%. Berarti kesimpulannya, kegagalan secara akademis itu disebabkan adanya metode belajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.